Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarah Salsabila, NIM 192111146 dari kelas HES 4B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas hukum Perikatan Islam di Indonesia yang diampu oleh Bapak Julijanto. Tugas ini sebenarnya dilakukan di suatu tempat, boleh di tempat yang menjadi cita-cita setelah lulus dari hukum ekonomi syariah, ataupun tempat yang inspiratif. Tetapi karena satu dan lain hal, saya hanya bisa membuat video ini di rumah dengan menggunakan background tempat yang saya cita-citakan untuk bekerja setelah lulus dari hukum ekonomi syariah nanti. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengadilan agama. Pengadilan agama atau biasa disingkat dengan PA merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Muslim. Pengadilan agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, yaitu ketua pengadilan agama dan wakil ketua pengadilan agama, hakim ketua, panitera, sekretaris, dan jurusita. Selanjutnya, pengadilan agama adalah salah satu dari pengadilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu. Bagi orang-orang Islam di Indonesia, perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang pengadilan agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang dinamakan hukum acara peradilan agama adalah perkara yang mencakup segala peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama sampai mendapatkan hasil atau putusan dari pengadilan agama tersebut. Untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara, dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Maka pengadilan agama dahulunya menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis yang menjadi dasar para hakim. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara peradilan agama menjadi lebih konkret, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama telah 2 kali mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang peradilan agama diperluas, sehingga berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Di antaranya dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga, keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah: yang pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Dalam kewenangan pengadilan agama di atas, salah satunya adalah waris. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai unifikasi hukum. Karena hukum yang ada di Indonesia sangat beragam dan pastinya masyarakat Indonesia memilih mengikuti hukum yang berlaku, yaitu hukum barat atau hukum positif, hukum Islam maupun hukum adat. Lalu akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia belum mempunyai kesamaan. Hukum Islam dan hukum waris nasional telah menjadi undang-undang yang berlaku secara positif. Artinya orang Islam yang hendak berperkara waris hendaknya melakukan hukum waris Islam sebagaimana telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.